Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Kevin Dandra Septiano dengan NIM 22493627 Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS mata kuliah komputasi nuklir. Oke, jadi pada tugas pengganti UAS kali ini kita disuruh untuk melakukan simulasi pada material A dan material B, di mana simulasi ini melibatkan simulasi netronik, di mana eh, netron dari material A nantinya akan menyebar ke segala arah ke material B dan bisa jadi lolos dari material A dan material B. Di sini hal pertama yang ingin saya jelaskan yakni alur diagram alir dari eh, codingan yang telah saya buat. Jadi, yang pertama-tama kita akan memulai programnya, kemudian kita akan mendefinisikan jumlah neutron total n dan inisialisasi jumlah neutron awal, yakni n sama dengan 0. Kemudian kita mendefinisikan posisi awal neutron dengan batas, yakni eh, min setengah double material A atau material satu eh, X lebih dari min setengah kali double material satu dan X eh, kurang dari setengah kali double material satu. Kemudian kita menentukan bilangan acak mu awal antara min satu dan satu. Kemudian kita melakukan sampling energi E, random uniform energi, dan Z, random uniform probabilitas visi. Kemudian apabila Z kurang dari PE, maka kita melakukan sampling ulang. Apabila Z tidak apabila Z tidak kurang dari PE, maka kita akan melakukan sampling ulang. Apabila Z kurang dari PE, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yakni hitung tambang lintang serapan hamburan dan total sebagai fungsi E. Eh, di mana si tambang lintang serapan hamburan dan total ini nanti kita dapatkan dari web yang KRI KR seperti itu. Kemudian kita menentukan bilangan acak data awal antara 0 dan 1. Kemudian langkah selanjutnya yakni kita menghitung panjang lintasan awal, yakni L awal, yakni dengan rumus min log 1 min data awal per sigma T atau sigma total material pertama. Kemudian kita update posisi neutron X, yakni X sama dengan X ditambah L plus mu. Nah, kemudian kita akan mengetahui posisi X setelah diupdate. Oke, jadi ada tiga kemungkinan yang utama setelah penentuan posisi X yang baru. Untuk kemungkinan pertama yakni ada di luar batas material A maupun material B. Eh, di sini saya menjelaskannya sebagai material satu dan material 2. Nah, untuk di luar pun kita akan bagi menjadi dua kasus, yakni eh, di kiri dan juga di kanan. Nah, apabila di kiri, maka kita akan menetapkan mu sebagai mu awal dan theta sebagai theta awal, di mana hal ini akan eh, menyebabkan arah dan juga nantinya mu dari si netron ini tetap sama seperti sebelum melewati eh, material bit dan nantinya keluar. Eh, Hal tersebut diperlukan untuk menghitung panjang ulang lintasan setelah melewati material B. Oke, kemudian kita akan menghitung panjang ulang lintasan L yang baru. Rumusnya sama seperti yang L awal, cuman ini sigma T materialnya tuh kita pakai material yang kedua.
Dan juga kita ubah posisi X menjadi X sama dengan min setengah kali bal material pertama. Kemudian kita update posisi X, kemudian kita akan eh, menentukan posisi X. Eh, Apabila posisi X berada di masih di material dua sebelah kiri, maka kita akan istilahnya menentukan si netronnya ini apakah semisal kita akan menentukan ini bilangan S random antara 0 sampai 1 apakah kurang dari sigma S dibagi sigma T. Apabila tidak kurang, maka reaksi yang terjadi yakni reaksi hamburan, di mana setelah reaksi hamburan terjadi, maka kita akan menentukan bilangan acak mu antara min 1 dan 1 serta theta antara 0 dan 1. Kemudian kita akan memperbarui nilai energi setelah hamburan dan kita akan menghitung ulang panjang lintasan L yang baru. Kemudian kita akan update posisi X. Dan setelah update posisi X, maka kita bisa melakukan hal yang sama di mana kita akan menentukan posisi X apakah masih di material 2 atau sudah di luar dari material 2. Nah, apabila posisi dari neutronnya sudah di luar material 2, maka kita akan mengecek apakah eh, ini sorry ini kita akan melihat apakah kita akan menambah jumlah neutronnya di mana n sama dengan n+1. Kemudian eh, kita akan mengecek apakah n jumlah neutron yang sudah disimulasikan apakah masih kurang dari jumlah neutron total yang akan kita simulasikan. Apabila masih kurang, maka kita akan melakukan eh, proses penentuan bilangan acak mu awal antara min 1 dan 1. Jadi intinya kita akan mengulangi proses yang panjang ini. Eh, Kemudian untuk kasus yang di luar yang kedua, yakni eh, di kanan material 2, prosesnya hampir sama seperti yang di kiri material 2, namun yang membedakan adalah penentuan pengubahan posisi X. Apabila yang di sebelah kiri itu min setengah kali tebal material pertama. Nah, kalau yang di sebelah kanan, setengah kali tebal material pertama. Untuk proses selanjutnya eh, hampir mirip dengan eh, yang di kiri material 2. Oke, untuk kemungkinan yang selanjutnya yakni neutron dari tengah-tengah akan menuju ke material 2. Material 2 pun ini kita akan bagi menjadi dua yakni eh, kiri material 2 dan kanan material 2 yang dimana eh, proses dari langkah-langkah yang akan dikerjakan selanjutnya hampir sama seperti yang berada di luar. Oke, untuk kemungkinan yang terakhir yakni neutron masih berada di material 1. Apabila neutron masih berada di material 1, kita akan menentukan bilangan acak plus antara 0 dan 1. Apabila S kurang dari sigma S per sigma T, maka kita akan melakukan simulasi hamburan neutron, yakni kita akan menentukan bilangan acak mu antara min 1 dan 1 serta 0 serta theta antara 0 dan 1. Kemudian kita akan membuat mu yang barusan kita tentukan menjadi mu simpan dan theta menjadi theta simpan. Kemudian kita akan memperbarui nilai energi setelah hamburan dan menghitung ulang panjang lintasan L yang baru.
Kemudian kita akan mengupdate posisi X, di mana X sama dengan X plus L mu. Nah, di sini setelah melakukan update posisi X, kemungkinannya ada tiga, yakni eh, netron masih berada di material satu, atau netron berada di material 2, atau si netronnya ini sudah berada di luar dari batas material satu maupun 2. Untuk kasus di luar sendiri, prosesnya hampir-hampir sama seperti sebelumnya, namun yang membedakan di sini yakni kita akan menetapkan mu-nya sama dengan mu simpan dan tetanya sama dengan teta simpan. Sedangkan kalau yang sebelumnya mu sama dengan mu awal dan teta sama dengan teta awal. Untuk proses perhitungannya sendiri hampir sama seperti sebelumnya. Kemudian kemungkinan yang kedua yakni netron dari material satu atau material A akan menuju ke material 2. Di sini proses perhitungannya hampir sama seperti yang luar ini, di mana kita akan menetapkan mu sama dengan mu simpan, theta sama dengan theta simpan, dan kita akan mengubah posisi X berdasarkan apakah di material 2 yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Nah, untuk kemungkinan yang terakhir yakni eh, posisi X-nya masih berada di material satu. Apabila posisi X masih di material satu, maka kita akan melakukan proses yang sama seperti sebelumnya. Oke, untuk diagram alurnya eh, benar. Saya belum menjelaskan yang ini. Nah, apabila jumlah netron yang telah disimulasikan tidak kurang dari eh, jumlah netron total yang akan disimulasikan, maka kita akan menghitung fraksi netron yang diserap di material satu, material 2, dan yang lolos dari material satu maupun 2. Setelah itu program selesai dan bisa kita hentikan. Oke, untuk proses runningnya seperti ini. Kita akan running eh, di mana kita akan mengimpor modul-modul yang dibutuhkan seperti NumPy, YourLib, SSL, dan Matplotlib. Oke, kemudian kita akan eh, menentukan jumlah neutron yang disimulasikan, nomor massa material satu dan 2, di mana material satu di sini saya menggunakan Fe dan material 2 saya menggunakan grafit atau C. Kemudian kita akan menentukan densitas material satu dan 2 dalam satuan gram per sentimeter kubik. Kemudian kita akan menentukan bilangan Avogadro. Kemudian kita akan menentukan densitas nuklida material satu dan 2 dan tebal material satu dan 2 dalam sentimeter. Oke, kemudian kita akan melakukan running pada kode ini dan kita akan melakukan running untuk memuat link website yang akan kita gunakan nanti. Oke, di sini kita menggunakan fungsi ekstrak tambang lintang atau XS dengan konten sebagai inputnya, di mana konten ini nantinya akan diinputkan link website dari data energi dan tambang lintang, serta akan menghasilkan array energi dan tambang lintang. Oke, kita di sini akan mendefinisikan fungsi untuk membuka link website di atas, dan kita akan membuka link tersebut. Oke, sambil menunggu, kita akan eh, membuat array berisi data energi dalam satuan EV dan tambang lintang dalam satuan bar. Kemudian kita akan mengubah
energi dalam satuan EV menjadi satuan MeV. Kemudian kita akan membuat dataset tambang lintang total dan hamburan untuk besi dan grafit. Oke, untuk mengetahui tambang lintang dari kedua material tersebut, kita akan mendefinisikan fungsi untuk plot tambang lintang seperti berikut. Nah, tambang lintang total untuk Fe yakni sebagai berikut, untuk grafit sebagai berikut, yang hamburan untuk Fe sebagai berikut, dan yang untuk tambang lintang hamburan grafit sebagai berikut. Oke, kita selanjutnya akan mendefinisikan fungsi untuk mencari indeks energi, di mana kita em, memberi dua input, yakni eh, dataset atau vektor energi, kemudian input energi, yakni energi yang ingin kita cari. Dan kita akan mereturn indeks dari energi tersebut. Kemudian kita akan mendefinisikan spektrum visi watt, di mana kita akan menghitung nilai spektrum visi watt dengan input energi dalam array, dan akan mereturn nilai spektrum untuk setiap energi. Kemudian kita plot spektrum visinya, di mana kita membuat plotnya dengan contoh energi grafit total, yakni sebagai berikut hasilnya. Kemudian kita akan mendefinisikan fungsi sampling rejection, di mana kita meminta input berupa fungsi spektrum visi, energi minimum, energi maksimum, probabilitas maksimum, dan jumlah sampel yang diterima dengan return array diterima maupun ditolak. Oke, untuk melihat proses dari sampling rejectionnya, maka kita akan memplot hasil sampling rejectionnya tersebut. Hasilnya seperti ini untuk jumlah neutron yang disimulasikan sebesar 10.000. Oke, kemudian di sini kita akan mendefinisikan fungsi perisai papan yang meminta beberapa input, yakni tambang lintang hamburan untuk material satu dan 2, tambang lintang total untuk material satu dan 2, di mana tambang lintang ini berupa array dataset mi- tambang lintang mikroskopik, yang arraynya tuh berupa energi dan tambang lintang baik untuk material satu maupun material 2. Kemudian kita akan meminta input bal papan baik untuk material satu atau 2, densitas untuk material satu dan 2, dan berat atom untuk material satu dan 2 dengan return array lolos, yakni energi neutron yang lolos melewati papan. Kemudian array muncul, yakni energi neutron yang diemisikan dari material satu atau material A. Kemudian serap satu, yakni energi neutron yang diserap di material satu, dan serap dua, yakni energi neutron yang diserap di material dua. Kemudian dalam fungsi ini kita akan membuat fungsi lain, yakni eh, hitung alfa dengan return amin satu per A plus satu K2. Kemudian kita akan mendefinisikan fungsi sesuaikan tambang lintang, di mana kita akan mengubah tambang lintang mikroskopis menjadi tambang lintang makroskopis. Kemudian kita akan mendefinisikan fungsi lakukan rejection sampling untuk mencuplik besarnya energi. Kemudian kita akan mendefinisikan fungsi hitung jarak tumbukan, di mana kita meminta input tambang lintang total dan bilangan acak data antara 0 sampai 1. Kemudian kita juga mendefinisikan fungsi pindah partikel dengan return X ditambah L kali mu. Kemudian kita selanjutnya akan menghitung alfa satu dan alfa 2. Kemudian kita akan menghasilkan
tambang lintang hamburan satu dan tambang lintang total satu. Kemudian kita akan lanjutkan hal yang sama untuk tambang lintang hamburan dua dan tambang lintang total dua. Kemudian kita di sini akan mendefinisikan energi minimum, energi maksimum, dan probabilitas maksimum. Kemudian di sini kita akan membuat eh, list yang kosong berupa serap satu, serap dua, lolos, dan muncul. Kemudian kondisi satu ini menunjukkan bahwa neutron tersebut berasal dari eh, material satu atau material A. Kemudian awal ini untuk menunjukkan apakah neutron tersebut berasal dari neutron awal atau sudah melewati beberapa proses sebelumnya. Nah, dan di sini kita akan bentuk menjadi eh, integer. Kemudian kita akan menetapkan mu awal, di mana nilai mu awal ini antara min satu sampai satu. Kemudian kita akan melakukan rejection sampling dan eh, masukkan energi yang muncul ke list muncul. Kemudian kita juga mendefinisikan posisi awal dari eh, neutron tersebut, di mana neutron tersebut posisinya acak dengan batas min double 1/2 sampai double 1/2. Kemudian hidup ini kita bikin true. Kemudian selama masih hidup, maka kita akan mendefinisikan theta awal, theta simpan, dan mu simpan. Kemudian kita akan mencari indeks dan nilai tambang lintang dari tambang lintang yang bersesuaian. Kemudian kita akan menghitung jarak ke jarak tumbukan berikutnya, yakni L awal, dan kemudian kita akan memindahkan material X berdasarkan panjang lintasan awal. Untuk pengkondisian if else yang pertama, yakni periksa apakah neutron lolos dari sebelah kiri material. Kemudian kita akan masuk ke if yang berikutnya, yakni apabila neutron yang lolos tersebut berasal dari material satu, maka kita akan lanjut ke proses berikutnya, yakni apabila neutron yang lolos berasal dari neutron awal, maka kita akan melakukan proses-proses sebagai berikut, di mana kita akan menghitung ulang panjang lintasan, kemudian kita akan menetapkan posisi X di tebal 1/2, dan kita akan memindahkan partikel neutron dari posisi X yang ini tebal 1/2. Kemudian kita akan membuat kondisi satu sama dengan false, di mana kondisi satu sama dengan false ini berarti neutron sudah keluar dari eh, material satu. Apabila sebaliknya, maka eh, theta dan mu yang digunakan di sini adalah eh, theta dan mu simpan yang berasal dari hamburan di material pertama. Nah, apabila neutronnya lolos, maka kita akan memasukkan energi neutron yang lolos ke list lolos. Kemudian kita akan membuat kondisi satu sama dengan true, hidup sama dengan false, dan awal sama dengan true. Kemudian proses yang sama bisa proses yang hampir sama bisa kita lakukan di X kurang dari tebal 1/2 kurangi tebal 2, di mana ini berada di sebelah, sorry, ini aslinya kebalik, yang ini di sebelah kanan, yang ini di sebelah kiri. Kemudian proses yang hampir sama bisa kita lakukan. Eh, Langkah selanjutnya yakni periksa apakah neutron berada di material 2 yang sebelah kiri. Prosesnya hampir sama seperti sebelumnya, yakni sebagai berikut.
untuk periksa apakah netron berada di material 2 sebelah kanan. Prosesnya hampir sama seperti sebelumnya. Namun yang membedakan di sini yakni kita akan apabila eh, netron tersebut tidak berasal dari netron dari awal, maka kita akan menentukan jenis reaksi, apakah hamburan atau serapan. Apabila terjadi ini yang NP random-random kurang dari tambang lintang hamburan 2 dibagi tambang lintang total 2 berarti reaksi yang terjadi adalah reaksi hamburan, di mana kita akan melakukan proses update energi, perhitungan panjang lintasan ulang, kemudian penetapan posisi X di min tebal 1/2, kemudian kita akan memindahkan posisi X, dan kita akan membuat kondisi satu sama dengan false. Apabila bilangan random ini tidak kurang dari tambang lintang hamburan 2 dibagi tambang lintang total 2 maka reaksi yang terjadi yakni reaksi serapan. Nah, apabila eh, kondisi yang terjadi bukan kondisi pertama, maka kita perlu menetapkan bilangan acak theta dan bilangan acak mu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang dimana theta dan mu tersebut akan digunakan untuk menghitung panjang ulang lintasan dan menghitung energi setelah hemburan. Kemudian untuk netron yang berada di material 2 sebelah kanan, prosesnya hampir sama seperti sebelumnya. Nah, apabila netron tidak berada dalam kondisi-kondisi di atas, yakni bisa dikatakan bahwa netron tersebut masih berada di material satu atau material A. Apabila hal tersebut terjadi, maka kita perlu menentukan apakah bilangan cat S ini apakah kurang dari tambang lintang hamburan satu per tambang lintang total satu. Apabila kurang, maka reaksi yang terjadi yakni reaksi hamburan, di mana kita perlu menetapkan kita sama dengan bilangan acak antara 0 sampai 1 dan mu bilangan acak min 1 sampai 1. Dan kemudian kita akan menyimpan nilai theta tersebut dalam theta simpan dan menyimpan nilai mu dalam mu simpan. Kemudian kita akan melakukan perhitungan ulang energi setelah hemburan dan melakukan pemindahan partikel. Nah, apabila hal apa bilangan random ini tidak kurang dari tambang lintang hamburan satu per tambang lintang total satu, maka reaksi yang terjadi yakni reaksi serapan, di mana kita akan eh, memasukkan energi dalam tambang lintang, sorry, eh, memasukkan energi dalam list serap satu, kemudian kita akan membuat hidup sama dengan false, awal sama dengan true, dan kondisi satu sama dengan true. Kemudian berikut hasil simulasinya. Oh sorry, ini belum saya run ternyata. Dan ini kita akan run. Kita tunggu sebentar. Hasil runningnya untuk netron sama dengan 10.000 yakni sebagai berikut, di mana kita mendapatkan fraksi netron yang lolos tersebut sebesar 0,4056, fraksi netron yang diserap di material satu sebesar 0,5893, dan fraksi netron yang diserap di material 2 sebesar 0,0051.
Dari grafik ini bisa dilihat bahwa jumlah neutron yang lolos tersebut kebanyakan berasal dari energi antara 10 pangkat min 2 hingga 10 pangkat min 1 MeV. Kemudian kita juga dapat melihat distribusi eh, jumlah neutron yang dihasilkan, distribusi energi neutron awal yang dihasilkan di material satu atau material A, di mana kebanyakan neutron tersebut memiliki energi antara 10 sampai 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat 1 MeV. Eh, dengan demikian, proses simulasi pergerakan neutron menggunakan metode Monte Carlo telah selesai. Eh, dengan demikian, terima kasih dalam presentasi kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.